pengenalan komponen-komponen personal pada komputer atau PC. Yang pertama itu keyboard. Keyboard merupakan input untuk memasukkan data berupa teks atau angka ke dalam pengolahan kata atau editor teks maupun program lainnya. Dan yang kedua itu adalah motherboard. Motherboard ini menyediakan tata letak untuk semua komponen pemrosesan yang dari komputer tertanam di motherboard. Ini dikenal sebagai hub komponen dan merupakan inputan proses. Dan yang ketiga itu adalah hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan segala macam data atau file serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3 dan merupakan kategori storage device. Dan yang keempat adalah power supply. Kegunaannya itu untuk mengalurkan alur listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus listrik yang masuk ke P5 berupa arus AC, kemudian diubah menjadi arus DL atau surge. Dan yang kelima itu adalah prosesor. Proses ini merupakan kategori proses di mana fungsinya itu untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas dari seorang user yang menjalankannya. Dan yang selanjutnya itu adalah CD-ROM. CD-ROM ini merupakan spesifikasi proses untuk membaca data CD dan melakukan burning pada CD, yang artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD atau menampilkan data dari CD. Yang selanjutnya itu adalah heatsink. Merupakan input proses untuk memperluas transfer proses dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Dan yang selanjutnya itu adalah kipas atau fan. Merupakan inputan proses, fungsinya untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Dan yang selanjutnya itu adalah floppy disk. Floppy disk ini merupakan storage device untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB. Dan yang selanjutnya itu adalah RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara, memori, dan sebagai instruksi program. Dan yang selanjutnya itu adalah VGA card yang berwarna putih. VGA card ini untuk mengembalikan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi template grafis pada layar monitor. Dan yang selanjutnya itu adalah mouse PS2 atau USB. Dan adapun kategori dari mouse ini adalah input yang fungsinya itu untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan double click. Dengan mouse mempermudah kita untuk memasukkan perintah-perintah yang akan kita jalankan. Dan yang selanjutnya itu adalah numeric keypad. Numeric keypad ini untuk memberikan inputan berupa angka dan operator. Dan yang selanjutnya itu adalah port VGA. Port VGA ini bersifat analog yang menjadi penghubung antara VGA card dan monitor. Fungsi dan yang selanjutnya itu adalah CD atau DVD eksternal, berfungsi untuk menginstal software, backup data, serta memutar CD atau DVD. Selanjutnya itu adalah kabelan yang mempunyai kategori berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu adalah modem untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog.
Dan yang selanjutnya itu adalah tang crimping, berfungsi untuk memotong kabel atau mengelupaskan kulit kabel. Dan yang selanjutnya itu adalah scan barcode, dan berfungsi untuk memindai simbol atau menangkap dan merubah kode bus menjadi data elektrik. Dan yang selanjutnya itu adalah router sebagai penghubung dari beberapa jaringan. Dan yang selanjutnya itu adalah fingerprint, berfungsi untuk verifikasi yang mempunyai fungsi sama dengan verifikasi password dan pola. Selanjutnya itu adalah scanner, berfungsi untuk penggandaan berkas, kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital yang mempunyai kategori input. Dan yang selanjutnya itu adalah printer, kategorinya itu adalah output untuk mencetak dokumen, foto, atau untuk mencetak stiker dan sablon. Dan yang selanjutnya itu adalah monitor, kategori output, berfungsi untuk menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Dan yang selanjutnya itu adalah speaker, mempunyai kategori output, mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Dan yang selanjutnya itu adalah webcam, kategori input, fungsinya itu untuk menangkap gambar secara live kepada siapapun. Contohnya bisa dipakai untuk meeting atau live streaming. Dan yang selanjutnya itu adalah casing, mempunyai kategori proses, berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu adalah merakit komputer. Dan yang perlu kita lakukan yang pertama itu memasang komponen pada motherboard, memasang prosesor pada chipset motherboard. Tingkat kesulitannya itu mudah. Adapun faktor risiko yang mungkin terjadi itu pemasangan prosesor yang terbalik. Jika prosesor terbalik maka tidak akan menyala. Selanjutnya itu memasang heatsink dan kipas prosesor. Tingkat kesulitan yang ada itu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi saat pemasangan yaitu kipas dan heatsink tidak menyala sehingga membuatkan panas pada prosesor. Bila tidak ingin komponen menjadi panas maka jangan lupa memasang heatsink dan kipas. Yang selanjutnya itu adalah memasang RAM. Tingkat kesulitan yang ada itu mudah. Adapun faktor risikonya itu mungkin terjadi pemasangan RAM yang terbalik atau dipasang secara paksa akan mengakibatkan patah. Dan yang selanjutnya itu menyiapkan, yang kedua itu menyiapkan casing. Pemeriksaan kelengkapan casing, tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi pada komponen lebih mudah berdebu karena tidak teliti pada saat pemasangan casing yang benar. Yang selanjutnya itu memasang power supply. Tingkat kesulitan itu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu bila memasang dengan terbalik akan terjadi kesulitan pada saat akan memasang kabel power supply ke motherboard. Dan pada saat memasang power supply ke kabel supply jangan terhubung dengan aliran listrik. Dan yang ketiga itu memasang motherboard. Tingkat kesulitan yang ada itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah motherboard bisa terkena crosswind jika dipasang dalam keadaan dialiri arus listrik. Dan selanjutnya itu memasang DVD atau CD-ROM atau airway driver. Tingkat kesulitan yang ada itu mudah. Faktor risiko yang ada itu pemasangan terbalik. Dan yang kelima itu memasang hard disk. Tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang adalah pemasangan hard disk yang terbalik. Dan yang keenam itu adalah memasang kipas. Tingkat kesulitan yang ada itu mudah. Faktor risiko yang terjadi adalah menghalangi komponen komputer yang lain. Dan yang ketujuh itu menghubungkan kabel dengan komponen internal. Yang pertama, memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Tingkat kesulitan yang ada itu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah memasang kabel power supply ke motherboard sambil dialiri alur listrik. Dan yang kedua itu menghubungkan kabel casing dengan motherboard. Tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu tidak memasang penutup casing dapat membuat kemasukan debu, dan pastikan casing penutup terpasang dengan baik. Yang selanjutnya itu adalah cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk dan DVD. Yang pertama-tama itu pastikan untuk mempelajari dahulu sistem partisi Windows sebelumnya. Dan yang kedua itu secara umum sebuah PC atau laptop memiliki dua hard disk yang biasa orang sebut drive dan drive C. Untuk perbedaannya itu bisa dibaca sendiri.
Segeralah backup seluruh data kamu, mulai dari desktop, my documents, dan lain-lain. Pindahkan ke drive D semuanya tanpa terkecuali. Untuk file dan folder files disarankan tidak perlu di backup semuanya. Akan lebih baik jika nantinya kamu menginstalnya menggunakan master installer setelah Windows 10 selesai diinstal. Dan yang selanjutnya jika semuanya sudah dilakukan, silakan buat boot kabel Windows. Windows di sini berarti kamu harus membuat installer Windows 10 ke dalam sebuah media. Media tersebut berupa hard disk. Bagaimana caranya? Pertama-tama siapkan download drivernya. Untuk flash disk usahakan yang 4 GB di atas, dan untuk warning usahakan ke DVD 4,7 GB. Jangan ke CD karena size-nya hanya 700 MB. Yang selanjutnya itu colokan flash disk ke PC atau laptop, lalu jalankan software Rufus. Yang selanjutnya itu pilih drive flash disk kamu, lalu select juga file ISO Windows 10 yang telah kamu download. Di sini terdapat gambar. Yang pertama itu pilih menu start dan tunggu hingga selesai. Yang kedua itu silakan restart PC kamu. Jika sudah mulai start, tekan OK untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Bisa kamu perhatikan di bagian pojok kanan bawah yang ini ada. Dan selanjutnya itu jika sudah berhasil masuk virus, dan kamu akan menjumpai tampilan yang berwarna biru. Lalu masuk ke tab boot dan cari boot options atau boot order. Setting boot order kamu agar pilihan removable disk gitu. Dan selanjutnya jika sudah tersusun seperti yang tertera di layar, lakukan save and exit dengan tombol R4 atau F10 tergantung dari merek BIOS-nya. Silakan baca aturan key-nya di sebelah pojok kanan bawah. Dan yang selanjutnya itu adalah setelah proses selesai, maka PC kamu akan kembali ke restart. Namun yang akan kamu jumpai setelah ini adalah logo installer Windows 10. Setelah sampai pada munculnya logo install Windows 10, maka di sini kita akan memilih bahasa apa yang kita akan gunakan. Selebihnya silakan klik biarkan saja, lalu klik install now. Sekarang kita akan dihadapkan dengan inputan serial. Cukup skip saja. Dan yang selanjutnya itu ada dua pilihan instalasi. Pilih saja custom dan kamu akan menuju ke pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap diperhatikan baik-baik. Kamu akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang akan ada di PC kamu. Tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang sedang terselect dipilih adalah drive C tadi, lalu silakan klik next untuk melanjutkan. Pastikan untuk tidak memencet tombol yang salah. Proses instalasi sedang berlangsung. Proses ini mungkin memakan waktu hingga 20-30 menit. Jika sudah, PC kamu akan otomatis melakukan restart. Saat melakukan proses restart dan sudah muncul logo merek PC atau laptop yang kamu langsung cabut flash disknya, proses instalasi akan diulang kembali. Tunggu proses restart hingga lebih kurang 10 menit. Setelah itu kamu akan kembali lagi dihadapkan dengan pilihan serial number seperti pada gambar yang di samping ini. Pilih saja duty slider untuk diarahkan ke menu settings. Pilih tombol use expert settings agar tidak membuat repot lagi. Tunggu sebentar hingga proses automatic settings selesai. Ya, selanjutnya akan muncul pertanyaan "You own this PC?" Pilih saja "I own it", lalu tekan next. Selanjutnya itu kamu akan diminta login dengan akun Microsoft yang jika kamu ingin melakukannya cukup langkah saja, lalu tekan selesai. Di bagian create user account, isikan nama kamu dan juga password yang akan kamu gunakan. Tunggu loading sebentar, lalu kamu akan diarahkan ke dalam Windows. Adapun instalasi program, aplikasi, dan utilitas. Yang pertama itu setelah instalasi Windows, install program, aplikasi, dan utilitas. Yang kedua itu install antivirus dan WinRAR. Yang ketiga install drive PC atau laptop, contohnya driver VGA, driver wiki, Bluetooth, dan driver yang dianggap penting dan yang diperlukan. Yang keempat install program, aplikasi Microsoft Office. Dan yang selanjutnya mungkin bisa dilihat pada tampilan. Adapun maintenance PC, yang pertama itu backup data agar data tidak hilang. Yang kedua, membersihkan debu dari komputer menggunakan obeng dan kuas. Lalu beri pasta pada prosesor jika perlu. Jalankan scan antivirus. Yang keempat itu bersihkan
OS Anda seperti membersihkan recycle bin. Troubleshooting PC. Yang pertama, komputer tidak menyala tapi tidak ada tampilan. Solusinya itu cek memori RAM dengan cara cabut RAM lalu bersihkan pin atau kuningan RAM yang menggunakan penghapus pensil lalu pasang kembali RAM dengan rapat. Yang kedua itu prosesor overhead. Solusinya itu periksa part prosesor, jika kering ganti dengan yang baru. Yang ketiga, hard disk dan CD-ROM tidak terbaca. Solusinya pastikan kabel power dan kabel data terpasang pada hard disk dan CD-ROM. Yang keempat, komputer gagal booting. Solusinya itu pastikan sistem operasi tidak korup. Jika terjadi korup, lakukan install ulang. Yang kelima, bunyi bip pada komputer. Bip satu kali menandakan kerusakan pada RAM tidak terpasang. Satu bip panjang dan dua bip pendek terjadi masalah pada memori, dan bip yang terus-menerus menandakan kerusakan pada power supply. Kenalkan, nama saya Rinda Gabriela Rapang. Di sini saya akan merakit sebuah PC, di mana PC-nya itu sudah saya bongkar. Yang pertama-tama itu adalah motherboard. Di sini saya akan memasang komponen yang ada pada motherboard. Pertama-tama saya memasang prosesor pada motherboard dan usahakan prosesor terpasang dengan baik dengan mengaitkan pengaitnya. Selanjutnya itu saya memasang baterai CMOS dan usahakan baterai CMOS tidak terbalik. Selanjutnya saya memasang RAM. Usahakan RAM terpasang dengan baik dengan menekan kedua ujung RAM untuk memastikan RAM terpasang dengan rapat. Selanjutnya saya memasang power supply pada kerangka PC. Power supply diletakkan di belakang casing dengan kencang. Usahakan power supply terpasang dengan baik. Selanjutnya saya memasang heatsink pada motherboard. Pastikan posisinya sudah benar, ada di tengah. Kemudian selanjutnya menyambungkan kabel power connector dari kipas atau heatsink dengan sambungan pada motherboard. Selanjutnya saya memasang motherboard yang sudah dirakit ke dalam casing. Pastikan ujung motherboard dengan posisi yang pas, kemudian pasang baut satu persatu dengan kuat. Periksa bagian back panel untuk memastikan posisi motherboard apakah sudah pas atau belum. Selanjutnya memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Hubungkan juga kabel pin dari power supply ke prosesor. Pada umumnya kabel ini memiliki 4 atau 8 pin. Selanjutnya memasang CD atau DVD drive. Biasanya dipasang pada bagian depan casing. Masukkan CD atau drive di tempat yang sudah disediakan, lalu kencangkan. Jangan lupa untuk memasang kabel yang menghubungkan CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. Selanjutnya memasang hard disk.
Usahakan agar hard disk terpasang dengan baik dan jangan sampai terbalik. Usahakan posisi hard disk berada tepat pada tempat untuk memasang baut. Jika sudah memasang hard disk, selanjutnya itu memasang baut pada hard disk agar hard disk terpasang dengan rapat. Dan jangan lupa juga untuk memasang baut pada CD-ROM. Selanjutnya itu menghubungkan Melox konektor pada hard disk dan CD-ROM. Setelah memasang Melox konektor, rapikan kabel agar tidak berantakan. Selanjutnya itu memasang kabel SATA dari motherboard ke hard disk drive. Begitupun juga memasang kabel SATA dari motherboard ke CD-ROM. Selanjutnya itu menghubungkan front panel pin. Yang pertama power switch, selanjutnya itu reset switch, selanjutnya HDD LED dan power LED. Langkah ini mungkin yang paling ribet dari yang lain karena pin front panel yang paling kecil-kecil dan terpisah satu sama lain. Pasang penutup casing dan PC siap digunakan.